Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Subarka sedang berada di kelas 12 IPS 1, di mana saat ini adalah mata pelajaran sejarah dengan materi tentang sejarah kontemporer. Kami tidak membahas tentang sejarah kontemporer karena saya melihat bahwa dalam materi tersebut banyak timbul konflik, baik itu konflik di Asia, di Eropa, di Rusia, dan lain sebagainya. Saat ini saya lebih senang berbagi tentang bagaimana sejarah SMA Negeri 1 Singgahan berlaga dalam perkemahan ilmiah remaja nasional, sehingga dalam beberapa warsa SMA Negeri 1 Singgahan pernah diundang di berbagai perhelatan perkemahan ilmiah remaja tingkat nasional yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Sejarah pertama bahwa SMA Negeri 1 Singgahan karena seorang Subarkah pernah menjuarai lomba kreativitas guru tingkat nasional pada tahun 2003, sehingga pada tahun 2004 kami SMA Negeri 1 Singgahan diundang mengikuti perhelatan Pirnas atau Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional di Tenggarong, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Satu hal yang kami dapat ketika kami diundang dalam perhelatan perkemahan ilmiah remaja tingkat nasional tersebut adalah bahwa toleransi atau keberagaman yang ada di Kutai Kartanegara itu sangat amat memberikan inspirasi bagi kami sebagai warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Disitulah dibutuhkan adanya toleransi, dan inspirasi yang timbul dari perkemahan ilmiah remaja nasional di Tenggarong, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur adalah tumbuhnya dan indahnya toleransi yang sangat memberikan warna dalam keragaman SMA Negeri 1 Singgahan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kemudian di tahun berikutnya kami diundang untuk mengikuti perhelatan perkemahan ilmiah remaja tingkat nasional yang diadakan di Jepara, Jawa Tengah, di mana Jepara merupakan kota ukir. Perkemahan ilmiah remaja nasional pada saat itu dihelat di Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro yang berada di Teluk Awur, Jepara. Satu hal yang kami dapat dari adanya perhelatan perkemahan ilmiah remaja tersebut adalah bahwa pada saat itu bersamaan dengan seorang Subarkah mewakili Kabupaten Tuban untuk mengikuti seleksi guru berprestasi mewakili Kabupaten Tuban di Jawa Timur, dan alhamdulillah saat itu menjadi finalis, sehingga pada saat upacara di Gerahadi Surabaya SMA Negeri 1 Singgahan disebut sebagai juara 5 lomba guru berprestasi. Kemudian masih di Jawa Timur, perkemahan ilmiah remaja tingkat nasional berikutnya dihelat di PPLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup di Seloliman, Trawas, Mojokerto. Saat perkemahan ilmiah remaja nasional dihelat di PPLH Seloliman, Trawas, Mojokerto, satu hal yang kami dapat adalah bagaimana kita dididik untuk mencintai lingkungan. Saat itu kita dalam perhelatan Pirnas, kita dilarang memakai mix atau dilarang memakai pengeras suara. Kita juga dilarang memasak hanya memakai garam saja atau tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan tanpa pengenyal, sehingga saat itu kita bisa melaksanakan hidup sehat secara sesungguhnya. Karena apa? Karena di PPLH Seloliman Trawas, di sana diupayakan bagaimana kita bisa berolahraga karena ada tempat-tempat untuk merelaksasikan kaki kita berjalan setiap pagi, sehingga kita bisa sehat, bugar, dan bisa menjalankan aktivitas secara baik. Kemudian masih di Jawa Timur, perhelatan perkemahan ilmiah remaja nasional dihelat di Tulungagung, di mana warna yang disampaikan pada perkemahan ilmiah remaja nasional tersebut bahwa tempat Pirnas saat itu adalah di Pondok Pesantren Jawahirul Hikmah, di mana Pondok Pesantren Jawahirul Hikmah terkenal dengan Jihad Dream Corps atau memiliki sarana dan prasarana dalam drum corps atau drum band tingkat nasional, di mana di sana seorang santri itu diajari dalam penguasaan bahasa Inggris, kemampuan berwirausaha, dan kemampuan seni. Dalam hal ini adalah seni drum band, di mana
Dalam perhelatan drum band tersebut, Jawahirul Hikmah Drum Corps itu pernah menjuarai lomba drum band tingkat nasional di bawah drum band Pupuk Kaltim yang dimiliki oleh Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian saat Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional dihelat di Bontang, Kalimantan Timur, satu hal yang kami dapat adalah kami diajari bagaimana membuat baju adat Kalimantan Timur, sehingga saat itu kami belajar untuk memborci batik khas Kalimantan Timur, di mana ukiran dari Kalimantan Timur di Bontang itu sangat amat khas, termasuk salah satu hal yang bisa membuat warna pada saat itu adalah bahwa di sana hutan Kalimantan dengan orang hutan sebagai ikonnya itu sangat amat dipelihara sebagai sarana konservasi fauna yang tetap dipelihara sampai sekarang, sehingga kontestan Miss Universe Indonesia yaitu Bunga Jelita Ibrani pernah memerankan busana nasional kostum dengan orang hutan sebagai ikonnya. Saat perhelatan nasional dihelat di Yogyakarta, terkenal dengan konsep pariwisata budaya yang diakui baik di tingkat domestik maupun di tingkat mancanegara. Yogyakarta dikenal sebagai warisan budaya Indonesia yang adiluhung, di mana Jawa adalah karakter yang sangat amat positif, di mana budaya Jawa, bahasa Jawa, dan tata krama yang diajarkan dalam adat budaya Jawa itu merupakan suatu ungkapan luhur dari Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Kemudian ketika perhelatan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional dihelat di Tasikmalaya merupakan kota di mana di sana ada Gunung Galunggung. Potensi pariwisata yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya semacam Ciamis, semacam Pantai Pangandaran membuktikan bahwa Indonesia itu sangat amat indah, termasuk keramahan budaya dan kenikmatan kuliner dari masakan Sunda itu sangat amat diakui di Indonesia, bahkan di mancanegara. Kemudian ketika kami dimanjakan dengan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional yang diadakan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, di mana dalam Wakatobi itu ada 4 pulau, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomea, dan Binongko. Di mana di Wakatobi satu hal yang menjadi daya tarik adalah konservasi lautnya, di mana di sana ada terumbu karang yang diakui oleh UNESCO sebagai terumbu karang paling indah di dunia. Di Wakatobi kami dimanjakan di Patunu Resort, di mana Patunu Resort adalah salah satu bentuk wisata paling mahal yang ada di Wakatobi, yang kalau tidak ada kerjasama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tidak mungkin Subarkas yang hanya pegawai negeri dan guru yang berasal dari desa bisa menikmati keindahan alam yang ada di sana. Kemudian ketika Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional itu dihelat di Bangka Belitung, di mana Pangkal Pinang merupakan ibu kotanya, di mana di sana dijuluki kota dengan serumpun sebalai. Di mana serumpun sebalai adalah bahwa kita meskipun dari berbagai suku bangsa, tapi kita tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia. Di Bangka Belitung kami diperkenalkan dengan seorang aktor di Doang, yang aktor di Doang tersebut mengenalkan kita pada sekolah alam, di mana sekolah alam adalah sekolah yang mempertemukan orang-orang dengan keterbatasan, anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi atau keterbatasan finansial. Di sana dididik untuk belajar berorganisasi, belajar berkelompok, belajar bermasyarakat, dan mempelajari baik ilmu itu tentang sains, tentang pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan sosial, termasuk kegiatan kesenian, karena Dik Duong merupakan artis yang diperhitungkan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena Dik Duong memiliki beberapa sekolah alam yang dinamakan Kandang Jurang Doang, di mana tempat sekolah alam tersebut yang dulunya adalah
jurang yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih LIPI, selamat ulang tahun. Terima kasih telah memberikan warna bagi SMA Negeri 1 Singgahan, bagi siswa-siswa dan gurunya, sehingga dengan adanya kerjasama yang baik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dengan berbagai pendidikan yang ada di Indonesia, kami bisa bersilaturahmi dengan orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Di antaranya di Bangka Belitung saya mengenal seorang Bapak Sabarudin, Magister Pendidikan. Mereka adalah ikon dari guru di Bangka Belitung sebagai negeri yang bertempat di mana Laskar Pelangi yang dicetuskan oleh Andrea Hirata tentang pendidikan yang ada di sana. Seorang sosok Sabarudin, Magister Pendidikan, merupakan replika dari seorang Andrea Hirata yang ingin memajukan pendidikan di Bangka Belitung. Kemudian saya mengenal sosok yang luar biasa, ada Kanda Samsurijal dan Kanda Suryana Rahim, yang karena perhelatan Pirnas LIPI juga kami bisa bersilaturahmi sehingga kami bisa menikmati keindahan alam di Sulawesi Selatan. Khususnya di masyarakat di Makassar, kami dikenalkan dengan Pantai Losari, Masjid Al Mukminin, kemudian Benteng Rotterdam di Makassar, kemudian ada suku Kajang yang ada di sekitar kawasan Bulukumba, kemudian mengenalkan Pantai Bira dengan pasir putih yang luar biasa, kemudian ada Pantai Aparalang, kemudian kami dikenalkan dengan Mystical of Toraja, di mana Mystical of Toraja ini pernah menjadi ikon busana kostum terbaik dalam perhelatan Miss Grand Internasional yang dipakai oleh Ariska Putri Pertiwi, di mana kami menikmati Tanah Toraja sebagai wahana mistikal yang memang luar biasa dengan mayoritas agama Kristen di sana, dengan ritual yang sangat amat jarang dimiliki oleh kebudayaan lain di Indonesia. Toraja memiliki budaya upacara kematian di mana kerbau merupakan binatang suci yang sangat amat disucikan, sehingga harga kerbau di sana, terutama kerbau bule, itu bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Karena apa? Budaya adat yang ada di sana memberikan presentasi bahwa budaya itu sangat amat mahal harganya. Itulah kenapa Toraja bisa diakui sebagai tempat wisata yang fenomenal yang diakui oleh bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di luar negeri. Kemudian saya berkenalan dengan banyak orang-orang yang luar biasa. Ada Bu Bella, ada Mama Tio Sihombing. Mama Tio Sihombing adalah guru dari Batak yang juga meskipun mereka bukan dari guru sosial, tapi mereka sering dan kami sering berdua untuk berkolaborasi menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia sebagai wahana untuk mempersatukan bahwa kami meskipun berbeda adalah kami Indonesia. Kami juga mengenal Pak Agus, kami juga mengenal Pak Arif, kami juga mengenal Bapak Andi Budiarman dan banyak personil-personil lain, sosok-sosok lain yang ada. Kami kenal di perhelatan perkemahan ilmiah remaja nasional yang semuanya sangat amat membanggakan bagi daerahnya. Terima kasih LIPI dari kelas 12 IPS 1 Subarkah melaporkan.